Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Puangri Magalatung, dengan nomor induk mahasiswa 200203014. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Hajah Herniastuti, SPD MPD, yaitu melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan tujuan agar dapat melatih keterampilan berbicara. Adapun tema sosialisasi ini adalah pemanfaatan sampah plastik agar menjadi barang yang bernilai atau berguna. Lokasi sosialisasi ini berada di dalam ruangan, tepatnya di kampus Universitas Puangri Magalatung. Di sini saya berperan sebagai pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan sosialisasi kepada kalangan umum atau masyarakat umum, khususnya kepada mahasiswa Universitas Puangri Magalatung. Karena saya beropini bahwa tentang sampah plastik ini dan sudah menjadi masalah umum yang sering dijumpai di mana saja. Nah, jadi saya ingin melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan sampah plastik agar semua orang sadar bahwa dengan membuang sampah plastik secara sembarangan, maka sampah plastik tersebut akan sulit untuk terurai. Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan sampah plastik agar menjadi barang yang bernilai atau berguna. Saya Irnawati dari Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan sampah plastik agar menjadi barang yang bernilai atau berguna. Nah, sebelum lebih lanjut tentang pembahasan mengenai pemanfaatan sampah plastik, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu bahwa pernahkah kalian merasa bingung karena banyak sekali botol plastik yang berserakan di rumah, bahkan di sekitar rumah? Jika dibuang, sampah plastik itu akan sangat sulit terurai. Namun, jika tidak dibuang, malah jadi sampah yang berantakan. Nah, jika kalian mengalami hal seperti itu, maka apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan tetap membuang sampah plastik tersebut atau memanfaatkannya menjadi barang-barang yang dapat bernilai? Nah, jika kalian mengalami hal seperti itu, maka kalian harus terampil dalam memanfaatkan sampah plastik tersebut agar menjadi barang yang berguna. Botol plastik adalah salah satu barang yang sering dijumpai setiap hari. Hampir semua keperluan rumah tangga biasanya berwadahkan botol plastik seperti air mineral, minuman botol, tempat kecap, saus, maupun sirup. Nah, mulai sekarang, botol bekas yang ada di rumah kalian jangan dibuang, karena kalian bisa memanfaatkan botol tersebut menjadi tempat pensil ataupun barang-barang lainnya yang berasal dari plastik. Kalian bisa memanfaatkan sampah plastik tersebut. Sampah plastik ini selalu saja menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan. Adapun sifat sampah plastik ini tidak mudah terurai. Proses pengolahannya ini menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Untuk pencemaran di laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di Pasar Pautere, Makassar, menunjukkan sekitar 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Nah, bisa dilihat bahwa sampah plastik ini sangat berbahaya bagi fauna yang berada di laut. Misalnya saja ikan yang kita konsumsi ternyata mengandung sampah plastik di dalam perutnya. Itu sangat berbahaya bagi ikan itu sendiri maupun kita sebagai manusia yang mengkonsumsi ikan tersebut. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2018, tentang sampah yang dihasilkan mencapai 66,8 juta ton, atau setiap orang dalam sehari mencapai 0,7 kg sampah. Nah, plastik dan barang yang dapat dikelola oleh pemerintah hanya sebanyak 15% atau 10,02 juta ton sampah plastik.
Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 56,78 juta ton sampah tidak dapat dikelola dan masuk ke dalam tempat pembuangan akhir atau TPA. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur. Sampah plastik ini sangat berdampak negatif terhadap lingkungan karena tidak dapat terurai dengan cepat. Sampah plastik ini butuh bertahun-tahun untuk dapat terurai di dalam tanah dan dapat menurunkan kesuburan tanah. Sampah plastik yang dibuang sembarangan juga dapat menyumbat saluran drainase, selokan, dan sungai, sehingga menyebabkan banjir. Selain itu, sampah plastik yang dibakar ini bisa mengeluarkan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Pertambahan jumlah penduduk juga dapat menyebabkan peningkatan jumlah sampah, karena setiap hari manusia membutuhkan makanan dan yang pasti menghasilkan limbah rumah tangga berupa sampah. Sampah plastik ini dapat bertahan hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah plastik berbahaya jika dibakar karena menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia. Jika sampah plastik ditimbun dalam tanah, maka akan mencemari tanah maupun air. Sampah plastik ini jika diolah dengan baik, maka sampah plastik ini dapat didaur ulang sehingga menghasilkan keuntungan sebesar 16.379 per bulan. Itu perkiraan atau kurang lebihnya dari produksi 48 ton sampah plastik. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi dampak negatif dari sampah plastik ini. Seperti yang dilakukan di Bali, tepatnya di Kabupaten Badung. Di sana telah dilakukan pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Begitu juga di kota Surabaya diluncurkan sebuah bus yang bernama Surabaya Bus. Nah, untuk tiketnya itu kita tidak membayarnya dengan uang, akan tetapi dengan menukarkan sampah plastik. Nah, itu cara-cara dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi dampak dari sampah plastik ini. Agar masyarakat juga sadar bahwa plastik itu bisa digunakan menjadi barang apa saja yang dapat dipakai. Bahaya sampah plastik terhadap manusia dan hewan. Bahaya utama dari sampah plastik terhadap lingkungan adalah bahan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Selain itu, di dalam sampah plastik ini terdapat zat beracun yang dilepaskan ke dalam tanah ketika kantong plastik rusak di bawah sinar matahari. Kemudian atau kantong plastik itu dibakar, maka sampah plastik tersebut akan melepaskan zat beracun ke udara yang dapat menyebabkan polusi udara, sehingga ketika manusia menghirup udara, maka zat beracun tersebut masuk ke dalam tubuh atau saluran pernafasan. Jadi, sampah plastik itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia maupun hewan-hewan yang berada di sekitar lautan. Limbah dari kantong plastik menimbulkan bahaya lingkungan yang serius bagi kesehatan manusia dan juga hewan. Jika kantong plastik tersebut dibuang, hal tersebut dapat berdampak pada lingkungan dengan menyebabkan penyumbatan sampah dan saluran air hujan, sehingga bisa menimbulkan banjir. Hewan juga bisa terkena dampak dari plastik ini, yaitu beberapa hewan seringkali dibuat bingung dengan menganggap kantong plastik itu sebagai makanan, sehingga mereka pun mengonsumsi sampah plastik tersebut.
Hal ini tentu sangat berbahaya karena dapat menghalangi proses pencernaan hewan. Hewan yang terjerat dalam sampah laut, termasuk kantong plastik, dapat menyebabkan penurunan keberhasilan reproduksi dan kematian bagi hewan-hewan yang berada di laut. Terlihat jelas bahwa masyarakat saat ini belum bisa menghilangkan kebiasaan mereka untuk yang masih memakai bahan dari plastik dalam kehidupan sehari-harinya. Namun setidaknya masyarakat sudah bisa mengurangi penggunaan plastik atau memanfaatkan barang-barang bekas yang berasal dari plastik menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali. Baiklah, saya akan menyebutkan contoh pemanfaatan sampah plastik yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh dari sampah plastik yang bisa dimanfaatkan yaitu yang pertama menjadi pot tanaman yang berasal dari galon. Botol plastik juga bisa dijadikan sebagai tempat pensil, gelas plastik bisa dijadikan sebagai keranjang belanja ataupun tas yang terbuat dari plastik.